Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam persekutuan doa pada pagi hari ini. Kita bersyukur kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Semua karena berkat, kemurahan dari Tuhan. Oleh karena itu mari kita mensyukuri setiap hal yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Ajaib Benar Anugerah. Hidup dibaharui, ketika hidup diubahkan, ketika yang sesat ditemukan, ketika yang gelap diterangi mata hatinya, ketika itulah anugerah terbesar dan ajaib dicurahkan bagi manusia. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya aku Mari Bapak Ibu kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kami berterima kasih ya Bapa atas anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami dan setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kami percaya itu semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Bapa, sebentar kami akan melanjutkan persekutuan doa kami pada hari ini. Tuhan kiranya Engkau menyertai acara kami pada hari ini. Tuhan kiranya Engkau menyertai
persekutuan kami pada hari ini. Kiranya Engkau memberikan kepada kami kelegaan hati untuk tahu apa yang Engkau inginkan dan untuk tahu apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persekutuan kami ini ke dalam tangan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita agar Roh Kudus masuk ke dalam hati dan pikiran kita, agar kita dibarui seturut dengan kehendak Allah. Mari kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu "Kusiapkan Hatiku Tuhan". Masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa, memohon Roh Kudus membimbing kita di dalam kita mengerti pembacaan Alkitab kita dan perenungan firman kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap hal di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami hendak mengerti akan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami dibarui
oleh pembaruan kasih-Mu, agar kami melakukan setiap hal yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20 demikian. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun, yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sampai sedemikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, ketika kita pergi ke tempat yang baru atau yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya, ingatkah kita akan sebuah pepatah yang mengatakan malu bertanya, sesat di jalan? Mungkin zaman sekarang istilah ini sudah mulai pudar di kalangan anak-anak muda seumur saya atau mungkin anak-anak yang lebih muda daripada saya. Mengapa? Karena sekarang ini adalah zaman digital. Tinggal buka handphone, pencet GPS, lalu kita ketik alamat yang hendak dituju. Lalu kita hanya mengikuti arahan-arahan yang diucapkan oleh perempuan yang ada di GPS kita, begitu ya. Turn right in 400 meters, turn left, atau belok kanan, belok kiri, putar balik, begitu ya. Atau Anda sudah sampai di tempat tujuan Anda, lebih mudah. Dan sadarkah kita bahwa di dalam perjalanan iman kita punya GPS yang dapat kita gunakan sebagai patokan kita untuk melangkah. Apa itu? Itu adalah hukum Taurat atau yang lebih akrab kita dengar dengan dasatitah atau 10 perintah Allah. Mungkin hukum Taurat atau dasatitah jarang terdengar di telinga kita, kecuali hukum Taurat ini disebutkan dalam tema-tema khusus, khususnya di dalam pembacaan kita pada hari ini. Ada begitu banyak alasan mengapa hal itu bisa terjadi. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama, karena kita memiliki pemikiran, memiliki pandangan bahwa kita hidup di zaman yang modern. Zaman yang penuh dengan kebebasan. Manusia pada dasarnya ingin memutuskan sendiri apa yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. Begitu bukan inti dari demokrasi? Setiap keputusan ya diambil bersama-sama. Demikian juga dengan peraturan. Dan pemahaman modern kita, khususnya di dalam demokrasi, mengatakan bahwa hukum Taurat merupakan hukum yang diturunkan atas otoritas Allah. Sehingga tidak ada peran manusia di dalam perumusan hukum tersebut. Sehingga jika tidak ada manusia yang berperan di dalam rumusannya, maka manusia tidak wajib untuk mengikutinya. Itu adalah alasan yang pertama. Lalu alasan yang kedua adalah hukum Taurat
hanya dihormati sebagai warisan sejarah. Bangsa Israel di masa lampau, mungkin bagi mereka hukum Taurat bermakna bagi perjalanan kehidupan mereka bersama dengan Tuhan di dalam setiap aturan-aturannya. Akan tetapi bagi kita, sekali lagi di masa modern ini, hukum Taurat itu hanya menjadi warisan sejarah saja, hanya sekadar menjadi pelengkap di dalam bacaan Alkitab kita, tidak memiliki makna yang begitu dalam lagi bagi kita. Lalu hal yang ketiga, alasannya adalah hukum Taurat itu merupakan produk dari perjanjian lama. Sedangkan ya kita ini adalah umat perjanjian baru. Karena hukum Taurat merupakan warisan perjanjian lama, ya memang tidak betul-betul dibuang karena memang faktanya hukum Taurat itu telah dirumuskan ulang menjadi hukum kasih. Oleh karena itu ya kita hanya melihat saja hukum kasih. Tidak perlu lagi kita melihat kepada hukum Taurat. Akan tetapi apakah benar begitu? Seorang teolog Kristen yang bernama William Barclay mengatakan bahwa kita ini tidak punya alasan yang kuat ataupun yang tidak kuat, bahkan kita sama sekali tidak punya alasan untuk mencampakkan semua yang berbau perjanjian lama. Sebab sebutan perjanjian baru justru hendak mengingatkan kepada kita bahwa perjanjian baru itu muncul sebab adanya perjanjian lama. Perjanjian baru tidak muncul secara tiba-tiba. Ia punya akar sejarah yang membuat perjanjian baru menjadi kitab yang saat ini kita baca. Dan kita juga sama-sama percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah inti iman Kristen. Dan justru karena inilah kita dapat melihat bahwa perjanjian lama juga memberikan kesaksian bagaimana Allah sudah mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Allah sudah mempersiapkan jalan keselamatan bagi kita sejak zaman perjanjian lama. Dan ini adalah inti iman yang sangat penting. Persiapan Allah untuk membawa kita kepada keselamatan yang kekal itu dimulai sejak perjanjian lama dan kita tidak boleh melupakan hal ini. Dan tidak boleh kita lewatkan. Persiapan juga adalah masa yang paling penting di dalam karya keselamatan Allah bagi dunia ini. Tidak ada yang baru jika tidak ada yang lama. Maka perjanjian yang lama dan perjanjian baru merupakan satu kesatuan yang utuh, pun di dalam hukum Taurat dan juga hukum kasih. Hukum kasih yang diberikan dan diperkenalkan oleh Yesus juga bukan diberikan kepada orang-orang yang tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh mereka. Yesus memperkenalkan hukum kasih atas dasar orang-orang yang diberitahu atau bangsa Israel ketika itu sudah memegang dengan erat hukum Taurat di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, Yesus memberikan formula yang baru dalam hukum Taurat, yaitu hukum kasih. Dan kalau kita lihat di dalam hukum Taurat, Jabaran Dasatitah, ayat pertama sampai ayat yang keempat merupakan hubungan kita dengan Allah. Dan ayat yang ke-6 sampai yang ke-5 sampai yang ke-10 merupakan hubungan kita dengan sesama. Jadi hukum kasih merupakan bagian dari hukum Taurat. Hukum Taurat adalah dasar hukum kasih. Lebih mudahnya seperti ini. Hukum Taurat merupakan GPS bagi kita untuk menentukan arah langkah kita.
kemana kita harus belok, kemana kita harus maju, serta menunjukkan kepada kita tanda bahwa kita telah salah jalan. Sedangkan hukum kasih merupakan petunjuk ke arah mana kita harus memutar haluan, ke jalan mana yang harus kita pilih. Oleh karena itu tidak mengherankan jika Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 17 bahwa ia datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesus Kristus tidak pernah sama sekali hendak membatalkan hukum Taurat. Bahkan ia mengatakan satu iota pun tidak. Dengan tegas ia mengatakan bahwa ia yang akan menggenapi hukum Taurat itu, bukan menggantikannya. Hukum Taurat akan tetap ada, hukum Taurat akan tetap berjalan. Namun Yesus Kristus dengan iman kita percaya ia yang akan menggenapi hukum Taurat sampai kepada akhir zaman. Bahkan lebih keras lagi di ayat 20 Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kita diminta juga untuk tetap mengikuti setiap aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Allah, yang sudah dirancangkan dan dirumuskan Allah kepada bangsa Israel di masa lampau dan kepada kita saat ini. Akan tetapi permasalahannya pada konteks ketika Yesus hidup, mayoritas orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menjalankan hukum-hukum mereka dengan penuh kecongkakan dan ketidakpedulian mereka terhadap keadaan di sekitarnya. Mereka menjalankan hanya sebagai pemenuhan tugas mereka sebagai orang Yahudi. Padahal inilah yang Yesus tidak inginkan. Dan inilah yang membawa Yesus kepada hukum kasih. Kita boleh melakukan hukum-hukum, kita boleh melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, tetapi kita tidak boleh lupa, kita tidak boleh acuh terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh mengabaikan keadaan di sekitar kita, karena sekitar kita juga merupakan ciptaan Allah. Jika kita menjalankan kehidupan beriman kita hanya sebatas untuk memenuhi aturan-aturan yang berlaku, tetapi tidak memiliki kasih kepada Tuhan dan sesama kita, maka kita sama seperti tong yang menderu dan canang yang gemerincing. Itulah yang dikatakan Paulus. Oleh karena itu, jika kita hanya melakukan aturan-aturan tanpa memiliki kasih, hidup kita sama sekali tidak berguna. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjalankan kehidupan beriman kita dengan mendasarkan diri pada hukum kasih dan mengingat hukum-hukum Taurat sebagai panduan konkretnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami berdoa agar setiap kehidupan kami semuanya seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan firman dan hukum-hukum-Mu. Ajarlah kami untuk rendah hati dan peduli kepada keadaan sekitar kami. Dengan demikian juga kami melaksanakan hukum kasih seperti yang Engkau berikan dan seperti yang Engkau kehendaki kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Dan pada pagi hari ini juga ya Bapa, kami berdoa untuk setiap aktivitas yang akan kami lakukan. Tuhan, kiranya Engkau menyertai aktivitas kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap langkah kami, agar di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami mencerminkan kasih-Mu. Kami memancarkan Engkau, sehingga banyak orang yang percaya bahwa Engkau adalah Raja di dalam kehidupan. Dan Engkau yang empunya kami semua, Engkau yang akan menggandeng setiap kami ketika kami memiliki pergumulan-pergumulan yang tidak kami pikir akan terselesaikan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara, bahkan seluruh dunia ini. Engkau tahu ada pandemi yang membatasi kami untuk bisa beribadah secara fisik datang ke gereja. Kiranya Engkau yang memulihkan kami. Ada begitu banyak duka akibat pandemi ini. Kiranya Engkau juga yang menguatkan setiap kami. Ada begitu banyak hal yang membuat kami khawatir. Kiranya Engkau yang meneguhkan hati kami. Kiranya Engkau yang membuat kami semakin beriman kepadamu di tengah-tengah wabah yang sedang terjadi pada saat ini. Kiranya Engkau memulihkan keadaan negeri kami. Kiranya Engkau memulihkan keadaan dunia ini. Bagi rekan-rekan, saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit, atau bahkan diri kami sendiri yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan, kiranya Engkau meneguhkan hati kami. Tuhan, kiranya Engkau menguatkan iman kami. Dan kalau boleh, kami meminta kesembuhan yang sempurna, yang hanya daripada-Mu saja. Agar kami juga ya Bapa memperoleh kelegaan yang daripada-Mu saja. Bagi setiap kami yang memiliki pergumulan, Tuhan, kiranya Engkau menguatkan hati setiap kami. Tuhan, kiranya kami boleh selalu taat akan apa yang Engkau perintahkan. Dan kiranya ketika kami berdoa, kami boleh berdoa semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Tetapi kami percaya bahwa kami ini adalah manusia yang tidak sempurna, sehingga ajarlah kami untuk rendah hati menerima setiap kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Juga kami berdoa bagi pekerjaan kami, bagi keluarga kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, Tuhan, kiranya Engkau menyertai setiap kehidupan di dalam pekerjaan dan di dalam keluarga kami. Tuhan, berkati juga gereja kami GKI Gading Serpong di dalam setiap pergumulan yang terjadi di dalam gereja ini, beserta pelayan-pelayan dan juga jemaat di GKI Gading Serpong. Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu di dunia ini, meski ada banyak pergumulan dan rintangan yang harus kami hadapi. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Sekalipun Diriku Dapat Berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa
ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan jalan yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang ku miliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi.